Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin untuk mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan terkait pemodelan farmakokinetika obat dalam tubuh manusia menggunakan persamaan diferensial orde 1 dengan pendekatan solusi deret. Untuk hal-hal yang kami bahas di sini ada beberapa. Yang pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat. Kemudian ada pembahasan yang meliputi landasan teori, pemecahan masalah, dan interpretasi hasil, serta kesimpulan. Baik, untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Rengganis, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada latar belakang. Di dalam dunia medis, penggunaan obat bertujuan mencapai efek terapeutik optimal dengan resiko efek samping yang minimal, di mana keberhasilannya sangat ditentukan oleh dinamika konsentrasi obat dalam tubuh sebagai fungsi waktu. Kajian tentang perjalanan obat ini dikenal sebagai farmakokinetika, yang secara kuantitatif menganalisis proses absorpsi, distribusi, dan eliminasi obat yang dipengaruhi oleh sifat kimia obat dan karakteristik fisiologis individu. Untuk memodelkan hubungan antara konsentrasi dan waktu secara akurat, pendekatan matematis seperti persamaan diferensial orde 1 telah digunakan secara luas. Meskipun solusi analitik sering tersedia, pendekatan alternatif seperti metode solusi deret relevan untuk memperkaya analisis, khususnya ketika solusi eksak sulit diperoleh atau analisis lokal diperlukan. Oleh karena itu, kajian pemodelan farmakokinetika dengan persamaan diferensial orde 1 melalui pendekatan solusi deret menjadi penting, tidak hanya untuk menunjukkan keterkaitan matematika dengan fenomena medis, tapi juga untuk memperdalam penerapan metode deret dalam menyelesaikan persamaan diferensial aplikatif. Selanjutnya terdapat beberapa rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana formulasi model farmakokinetika obat dalam tubuh manusia menggunakan persamaan diferensial orde 1. Yang kedua, bagaimana penyelesaian persamaan diferensial orde 1 pada model farmakokinetika obat menggunakan pendekatan solusi deret. Dan yang ketiga, bagaimana interpretasi solusi deret yang diperoleh terhadap perubahan konsentrasi obat dalam tubuh manusia. Selanjutnya terdapat beberapa tujuan, yaitu yang pertama memformulasikan model farmakokinetika obat dalam tubuh manusia menggunakan persamaan diferensial orde 1. Yang kedua, menyelesaikan model persamaan diferensial farmakokinetika dengan menggunakan pendekatan solusi deret. Dan yang ketiga, menginterpretasikan solusi deret yang diperoleh untuk menggambarkan perubahan konsentrasi obat dalam tubuh manusia terhadap waktu. Selanjutnya terdapat pula manfaatnya, yaitu yang pertama memberikan pemahaman mengenai penerapan persamaan diferensial orde 1 dalam pemodelan farmakokinetika obat. Yang kedua, menunjukkan penggunaan metode solusi deret sebagai alternatif penyelesaian persamaan diferensial pada masalah nyata di bidang kesehatan. Yang ketiga, menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengaitkan konsep persamaan diferensial lanjut dengan fenomena dunia nyata. Dan yang terakhir, memberikan gambaran matematis mengenai dinamika perubahan konsentrasi obat dalam tubuh manusia yang dapat mendukung pemahaman konsep farmakokinetika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lain, dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini ada persamaan diferensial, yaitu bentuk umumnya DY per DT plus PT dikali Y sama dengan QT. Merupakan alat matematis utama dalam farmakokinetika untuk memodelkan laju perubahan jumlah obat terhadap waktu. Nah, model ini yang sering mengonsumsikan kinetika orde pertama untuk eliminasi obat, menyederhanakan dinamika sistem sekaligus memungkinkan interpretasi biologis parameter seperti konstanta laju eliminasi dan absorpsi, sehingga menjembatani konsep matematika dengan fenomena medis. Ketika solusi eksak persamaan diferensial sulit diperoleh, metode solusi deret seperti deret Taylor menjadi pendekatan alternatif yang penting. Metode ini merepresentasikan solusi dalam bentuk deret Tahingga yang sangat berguna untuk menganalisis perilaku awal sistem fase kritis dalam farmakokinetika untuk mencapai kadar terapeutik lain
Sebagai alat teknis, koefisien deret memberikan pemahaman konseptual mengenai kontribusi masing-masing parameter model terhadap dinamika obat dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada formulasi model farmakokinetika. Nah, di sini misalkan XT itu menyatakan jumlah obat dalam tubuh pada waktu T. Dengan laju perubahan jumlah obat tersebut dapat dinyatakan sebagai dx per dt. Sama dengan laju obat masuk dikurangi laju obat keluar. Dalam kajian ini diasumsikan bahwa obat diberikan secara dosis tunggal pada awal pengamatan. Oleh karena itu, setelah waktu T sama dengan 0, tidak terdapat lagi obat yang masuk ke dalam tubuh, sehingga laju obat masuk dapat diabaikan. Selanjutnya, berdasarkan prinsip farmakokinetika, proses eliminasi obat umumnya mengikuti kinetika orde pertama, yaitu laju eliminasi obat sebanding dengan jumlah obat yang masih berada di dalam tubuh. Nah, secara matematis, asumsi ini dapat dinyatakan dengan laju obat keluar itu dia itu proporsional dengan XT. Nah, dengan memperkenalkan konstanta proporsionalitas K itu lebih dari 0 sebagai konstanta laju eliminasi, hubungan tersebut dapat dituliskan menjadi laju obat keluar sama dengan K dikali dengan ST, XT. Dengan mensubstitusikan laju obat masuk dan laju obat keluar ke dalam persamaan keseimbangan massa, diperoleh dxt per dt sama dengan 0 dikurangi K dikali xt, atau dapat dituliskan secara lebih sederhana sebagai dt per dxt per dt sama dengan min K dikali xt. Nah, persamaan diferensial orde 1 ini menggambarkan bahwa laju penurunan obat dalam tubuh sebanding dengan jumlah obat yang ada pada waktu tersebut. Dan kemudian persamaan diferensial ini dapat diselesaikan dengan solusi deret. Oke, selanjutnya pada bagian ini kita akan mengaitkan tentang penyelesaian model dengan pendekatan solusi deret dari persamaan yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi persamaan diferensial yang akan diselesaikan yaitu yang tadi, yang dx dt per dt sama dengan negatif k xt. Pendekatan solusi deret ini dimulai dengan asumsi bahwa solusi dapat dituliskan sebagai deret Taylor di sekitar T sama dengan 0. Yang dimana yaitu xt-nya sama dengan sigma dari n sama dengan 0 menuju T hingga dari an dikali T pangkat n. Dengan an-nya sendiri merupakan koefisien deret yang akan ditentukan. Nah, selanjutnya kita hitung turunan pertama dari xt terhadap waktu, yaitu dxt dibagi dt sama dengan sigma dari n sama dengan 1 menuju T hingga dari n dikali an dikali T pangkat n min 1. Jadi bentuk fungsi xt dan turunannya kemudian nanti disubstitusikan. Boleh dilanjut? Setelah disubstitusikan ke dalam persamaan diferensial, hasilnya akan menjadi sigma dari sigma n sama dengan 1 menuju T hingga dari n kali an kali T pangkat n min 1 sama dengan negatif k dikali sigma n sama dengan 0 menuju T hingga dari an dikali T pangkat n. Agar kedua ruas ini memiliki pangkat yang sama, indeks pada ruas kirinya digeser dengan mengganti n menjadi n plus 1. Sehingga diperoleh sigma n sama dengan 0 menuju T hingga dari n plus 1 dikali an plus 1 dikali T pangkat n sama dengan negatif k dikali sigma n sama dengan 0 menuju T hingga dikali an pangkat n dikali T pangkat n. Boleh lanjut? Karena kedua ruas ini memiliki pangkat T pangkat n yang sama, maka koefisien untuk setiap pangkatnya juga harus sama. Dari sini kita dapat memperoleh hubungan rekurens ya, yaitu n plus 1 dikali an plus 1 sama dengan min kan, di mana n itu sama dengan 0,1, 2, dan seterusnya.
dengan menggunakan kondisi awal yaitu X0 sama dengan A0 sama dengan X0. Lalu koefisien-koefisien deret ini dapat ditentukan secara bertahap. Nah, beberapa suku awalnya yaitu ada A1, A2, A3, yang dimana A1 ini sama dengan negatif K dikali A0. Untuk A2-nya, K pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali A0, dan A3-nya sama dengan negatif K pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikali A0. Berlanjut, sehingga nanti solusi dalam bentuk deretnya dapat ditulis menjadi xt sama dengan x0 dikali 1 dikurang kt ditambah k kuadrat t kuadrat dibagi 2 faktorial dikurang k pangkat 3 t pangkat 3 dibagi 3 faktorial dan seterusnya. Nah, deret ini merupakan deret Taylor dari fungsi eksponensial di mana e pangkat negatif kt. Dengan demikian nanti solusi deret yang diperoleh konsisten dengan solusi eksak, yaitu xt sama dengan x0 dikali e pangkat min kt. Nah, pendekatan solusi deret ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah obat dalam tubuh terjadi secara eksponensial, dan setiap suku dalam deret mencerminkan pengaruh konstanta laju eliminasi terhadap dinamika obat dalam tubuh, khususnya pada fase awal setelah pemberian obat. Berlanjut. Baik, untuk yang berikutnya yaitu interpretasi hasil. Solusi deret yang diperoleh mengungkapkan bahwa pada fase awal setelah pemberian obat, perubahan konsentrasinya itu sangat ditentukan oleh parameter kinetika obat, di mana suku-suku awal dalam deret ini mendominasi dinamika awal, sementara suku berikutnya merepresentasikan perubahan pada waktu lebih lanjut. Sehingga secara kualitatif, hasil ini menunjukkan konsistensi dengan prinsip farmakokinetika. Semakin besar konstanta eliminasi, maka semakin cepat penurunan jumlah obat yang sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, baik pada model 1 maupun 2 kompartemen. Dengan demikian, pendekatan solusi deret ini tidak hanya memberikan sudut pandang matematis yang rinci, khususnya pada fase kritis awal, tetapi juga memiliki relevansi dan makna interpretatif yang kuat dalam konteks pemodelan farmakokinetika. Untuk yang selanjutnya juga kami menyajikan kesimpulan, yang dimana berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa persamaan diferensial orde 1 ini dan metode solusi deret adalah alat matematis yang efektif untuk memodelkan farmakokinetika obat, khususnya melalui model satu kompartemen yang sederhana namun representatif, sekaligus menegaskan keterkaitan kuat antara matematika dan aplikasi kesehatan. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar penelitian selanjutnya ini mengembangkan model yang lebih kompleks seperti multi kompartemen, sehingga dapat membandingkan metode solusi deret dengan pendekatan lain, serta mempertimbangkan variasi parameter antar individu dan integrasi data empiris agar model lebih realistis dan aplikatif dalam konteks klinis. Baik, terima kasih. Eh, Segitu saja untuk hasil diskusi yang telah kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.